Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Artia Desi. Kali ini kita akan membuat jajanan untuk ide sajian arisan ataupun pengajian. Yang pertama kita akan buat bolu pandan panggang, ini dipanggang ya. Kita lelehkan dulu 250 gram margarin. Kita lelehkan dengan api kecil aja sampai meleleh sempurna. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk. Kira-kira seperti ini, kita matikan kompornya, kita sisihkan, tunggu hingga hangat. Untuk loyang bolunya, kita pakai loyang yang jumbo ukuran 26 cm, kita olesin margarin dan juga tepung terigu. Kita ayak 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan juga setengah sendok teh baking powder. Kita ayak semuanya. Lalu kita siapkan baskom seperti ini. Kita masukkan 6 butir telur. Kemudian kita tambahkan 250 gram gula pasir. Kita tambahkan 1 sendok teh SP. Kalau sudah, kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental tak berjejak. Kira-kira ini mixernya sekitar 10 menit. Kita aduk-aduk terus, usahakan untuk mixernya ini kalian searah ya mixernya, jadi jangan dibolak-balik. Kalau sudah seperti ini teksturnya, ini kita cek. Kalau sudah kaku berarti sudah siap, tapi kalau belum, kita mixer terus hingga kaku putih. Kalau sudah, kita matikan mixernya, kemudian kita masukkan tepung terigu yang sudah diayak tadi. Masukkan secara bertahap saja ya teman-teman, agar mudah mengaduknya. Kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja. Ini kita aduk-aduk, jangan sampai lama-lama ngaduknya. Sebentar aja, kemudian kita masukkan tepung terigu lagi secara bertahap dan juga aduk merata. Kalau dirasa tepung terigunya sudah diaduk merata, kemudian kita masukkan margarin cair tadi yang sudah hangat ya. Usahakan ini jangan panas atau kalau bisa ya dingin. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur merata. Tipsnya tetap ya, untuk mixernya usahakan mixernya ini searah, jangan dibolak-balik, nanti takutnya kuenya jadinya bantat, tidak bisa mengembang sempurna.
Kalau sudah, kita aduk kembali menggunakan spatula seperti ini. Usahakan untuk margarinnya tidak mengendap di bawah ya. Kalau sudah, kita sisihkan sebagian adonannya. Ini sedikit aja untuk menambah cantik. Ini aku beri warna coklat. Dan untuk bolunya aku beri rasa pandan ya teman-teman. Kita tambahkan pasta coklat secukupnya ke dalam adonan yang sudah kita sisihkan tadi. Secukupnya saja. Kalau sudah, kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan bolunya, kemudian kita berikan pasta pandan secukupnya. Jika kalian suka yang warnanya hijau banget, bisa ditambahkan dengan pewarna makanan hijau ya. Ini aku tambahkan pasta pandan dan juga pewarna makanan hijau 1 tetes aja seperti ini. Lalu kita aduk menggunakan teknik lipat balik ya, aduknya pelan-pelan aja supaya warnanya lebih merata. Jangan diaduk bolak-balik ya teman-teman, nanti adonannya bisa bantat. Kira-kira seperti ini sudah tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, siap kita masukkan ke dalam loyangnya tadi. Kita masukkan merata di dalam loyangnya, pelan-pelan aja ya. Kalau sudah, kita ketuk-ketuk loyangnya ya agar lebih merata aja, dan kemudian kita tambahkan adonan yang udah kita beri rasa coklat tadi. Seperti ini ya, dilihat contoh di videonya. Ini aku gunakan 3 lapis, aku bulat-bulat seperti ini. Habisin aja adonan coklatnya ini ya. Kita timpa-timpa aja seperti ini. Kalau sudah selesai, kemudian kita menggunakan tusuk sate seperti ini ya untuk menghias aja. Ini kita seperti ini kan ya. Kalau sudah, kemudian siap untuk kita panggang. Ini aku udah panasin ovennya, aku pakai oven tangkring aja. Ini aku gunakan rak bawah selama 30 menit, kemudian aku pindah ke rak tengah kurang lebih selama 15 menit ya. Total memanggangnya ini adalah 45 menit ya. Tapi teman-teman bisa cek tusuk, kalau adonannya emang udah kering, udah mateng, bisa diangkat.
Setelah aku oven, ini bolu pandannya udah mateng. Jadinya seperti ini. Ini mohon maaf ya, warna coklatnya agak ambles karena tadi aku buka ovennya sebentar untuk cek. Tapi ini enak banget, matangnya merata. Kalau sudah dingin, kemudian siap untuk kita potong-potong. Untuk ketebalan potongnya, kalian bisa kira-kira aja, sesuaiin selera aja ya teman-teman. Kalau di aku ini aku potong menjadi 20 bagian sama rata. Kalau sudah dipotong-potong, ini kemas di dalam plastik seperti ini karena ini untuk acara pengajian ya teman-teman. Jadi ini aku kemas di dalam plastik, nanti kita bikin untuk snack boxnya. Seperti ini lakukan semuanya sampai selesai. Jadinya sebanyak ini ya, ini setelah aku kemas di dalam plastik semuanya, kita sisihkan dulu dan kita buat sajian adonan yang berikutnya. Yang kedua, di sini aku punya mendut mutiara ya. Ini kita bikin sajian yang kedua. Ini tuh resepnya gampang banget, mudah banget untuk ditiru di teman-teman di rumah. Kita siapkan dulu mangkok seperti ini. Kemudian ini sagu mutiara merah, jangan lupa dicuci terlebih dahulu seperti ini kira-kira ya. Ini udah dicuci. Kita siapkan mangkoknya. Kemudian kita masukkan sagu mutiara merah yang udah dicuci tadi ke dalam mangkok. Kemudian kita tambahkan 250 gram kelapa muda yang udah diparut. Ini kelapanya harus kelapa muda ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 100 gram gula pasir. Untuk aromanya atau perasannya aku pakai bubuk vanili setengah sendok teh aja. Kalau sudah, kalian aduk-aduk secara merata ya. Ini ngaduknya secara merata. Oh iya, lupa aku tambahin garam sedikit ya agar ada rasa gurihnya. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata semuanya. Kita campurkan begini ya, pelan-pelan aja ngaduknya. Jangan terlalu ditekan-tekan, nanti sagu mutiaranya bisa hancur. Kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman, ini sudah tercampur merata. Kalau sudah, kita siapkan daun pisang. Usahakan daun pisangnya ini udah layu ya, jangan yang masih kaku begitu teman-teman ya. Lalu potongan daun pandan untuk mempercantik aja, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita ambil satu lembar daun pisang, kemudian kita isikan. Di sini aku isikan 2 sendok makan. Kita isikan ya 2 sendok makan, sesuai selera aja. Kalau kalian suka yang lebih besar bisa ditambahin lagi adonannya. Kalau sudah seperti ini, nanti kita tambahkan potongan daun pandan tadi ya teman-teman. Ini aku coba untuk ukur aja kira-kira seberapa jadinya, jadi nanti sama rata semuanya kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita tekuk aja bagian pinggirnya. Kalau dirasa sangat panjang, kita bisa gunting ya bagian pinggir-pinggirnya agar mudah aja untuk bagian yang sebelahnya untuk ditekuk.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita lakukan semuanya ini sampai selesai ya, teman-teman ya. Lanjut untuk berikutnya ya, seperti ini. Tadi kan tidak ada potongan pandannya ya, tapi tadi udah aku masukin untuk mempercantik, yaitu potongan daun pandan tadi. Ini kira-kira seperti ini, kita beri potongan daun pandan dulu, baru nanti kita kemas. Kita taruh di atasnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau sudah, lakukan terus sampai selesai. Ini semua adonannya udah selesai dibungkus, kemudian kita tata di dalam kukusan seperti ini ya. Jangan lupa untuk airnya dididihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menambah cantiknya, ini aku olesi dengan minyak goreng. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ini biar agak mengkilap aja daun pisangnya ya. Kita olesi dengan minyak goreng di tangan seperti ini, lalu kita tata di dalam kukusan. Kalau sudah, kemudian kita kukus selama 20 menit ya, tunggu hingga matang. Setelah 20 menit ini sudah selesai dikukus dan juga sudah matang ya, teman-teman. Ini masih panas banget dan pasti keluar air-air bekas kukusannya. Ini kita tiriskan aja, jangan lupa dilap dulu ya daunnya karena masih banyak sisa airnya. Kita lap menggunakan serbet seperti ini, lalu kita sisihkan, kita tunggu hingga dingin.
Kalau sudah dingin seperti ini karena untuk acara ya teman-teman, jadi supaya lebih cantik aku tambahkan stiker seperti ini. Lanjut untuk sajian yang ketiga, ini aku gunakan puding lumut coklat ya. Puding lumut coklat yang atasnya ini puding vanila biasa. Kita siapkan 2 saset puding warna coklat atau agar-agar warna coklat. Kemudian kita tambahkan 300 gram gula pasir. Kita masukkan. Kita aduk-aduk sebentar aja agar bubuk sama gula pasirnya sedikit tercampur merata ya. Kemudian aku tambahkan daun pandan untuk aromanya. Walaupun ini pudingnya coklat, tapi aku mau ada aroma pandannya. Kemudian kita masukkan 2 butir telur dan juga 300 ml santan. Ini santannya aku beli di pasar. Kalau kalian mau pakai santan kara juga boleh ya. Asalkan takaran dari 2 saset agar-agar ini adalah 1500 ml air. Kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini agar tercampur rata. Kalau udah kita tambahkan pasta coklat secukupnya. Kemudian kita tambahkan lagi sisa airnya sekitar 1200 ml. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu kita masak menggunakan api sedang hingga mendidih berbuih ya teman-teman. Karena ini untuk puding lumut itu harus mendidih terus berbuih, nanti sampai keluar lumutnya baru dimatikan. Kita aduk-aduk terus, usahakan ini diaduk karena ini rasanya coklat. Jangan sampai ditinggal lama-lama ya, karena akan gosong di bagian bawah atau menggumpal di bagian bawah. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini udah mulai mendidih, ini udah keluar lumutnya, tekstur lumutnya. Masih kita aduk-aduk terus aja sampai benar-benar keluar sempurna semuanya ya. Kita aduk-aduk sampai mendidih sempurna. Kalau sudah seperti ini udah keluar tekstur lumutnya ya teman-teman. Kalian bisa matikan api kompornya. Kita siapkan cup puding, ini cup puding biasa yang ukuran kecil. Kita masukkan puding lumutnya. Dalam proses memasukkan ke dalam cup ini juga harus diaduk ya teman-teman. Karena biasanya kalau nggak diaduk, permukaan lumutnya itu hanya ada di bagian atas aja. Di bagian bawah itu nggak tercampur gitu. Jadi kita aduk-aduk terus. Setiap kita ambil takarannya kita aduk, setiap kita ambil takarannya kita aduk. Ya, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita dinginkan terlebih dahulu agar permukaannya kokoh ya, jangan ditimpa langsung sama adonan yang putih. Kemudian kita buat yang untuk lapisan kedua pudingnya, ini aku pakai agar-agar plain ya. 2 saset, kemudian kita tambahkan 300 gram gula pasir. Kita tambahkan setengah saset santan kara. Ini kalau nggak pakai santan bisa full pakai susu aja, tapi ini aku pakai sisa santan tadi ya. Tadi aku masukkan setengahnya untuk puding yang pertama, aku campur dengan santan yang dari pasar. Lalu kita masukkan 2 saset susu kental manis putih.
kita tambahkan 1200 ml air. Kita aduk-aduk dulu sebagian airnya agar tercampur merata, baru nanti kita masukkan sisa airnya ya teman-teman. Setelah sisa airnya semuanya sudah dimasukkan, lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Untuk aromanya tetap aku tambahkan daun pandan di sini ya. Aku pakai 1 helai daun pandan. Kita masak kembali dengan api sedang, jangan lupa terus diaduk-aduk aja ya teman-teman, supaya nanti tidak pecah. Kalau sudah, kita matikan api, kemudian kita cek dulu apakah sudah kokoh permukaan puding yang pertama. Kalau sudah kokoh, kita masukkan atau kita tuangkan lapisan yang kedua, puding putihnya tadi ya. Agar lebih amannya kita pakai sendok aja ya. Kalian kira-kira aja, bisa kalian isi sampai penuh juga nggak apa-apa. Kalau sudah selesai semuanya, kita dinginkan terlebih dahulu, baru nanti kita tutup. Untuk sajian berikutnya, ini aku punya bala-bala ya teman-teman. Ini tuh cocok banget untuk ide snacknya atau cemilannya untuk acara arisan dan pengajian seperti itu. Caranya gampang banget, kita siapkan sayur-sayurnya. Ini sesuai selera aja ya. Di sini aku punya kol, punya tauge, punya wortel, daun bawang, dan juga bawang merah, bawang putih untuk bumbunya. Pertama-tama kita cuci bersih dulu daun kolnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Ini sesuai selera aja ya, kalian mau ngirisnya bagaimana terserah. Ini aku iris tipis-tipis aja, kemudian kita sisihkan. Kemudian selanjutnya kita iris-iris tipis juga daun bawangnya tadi ya. Kita iris semuanya daun bawangnya, lalu kita sisihkan juga. Lakukan semuanya. Kalau bisa irisnya yang tipis-tipis aja ya teman-teman. Jadi nanti bisa tercampur merata dan aromanya lebih wangi.
Kemudian untuk bumbunya ini 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah nanti kita blender. Sekarang untuk wortelnya udah kita cuci bersih, kemudian kita parut pakai parutan sayur kayak gini ya teman-teman, yang agak lebih besar-besar kayak gini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian kita masukkan 500 gram tepung terigu ke dalam baskom seperti ini. Ini tepung terigunya bisa pakai tepung terigu yang biasa atau pakai yang tepung terigu protein sedang. Kalau sudah, kita tambahkan 100 gram tepung beras. Dan juga 30 gram tepung tapioka. Masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap. Aku pakai kaldu sapi ya teman-teman di sini. Kalian bisa pakai penyedap apa aja. Tambahkan juga lada bubuk secukupnya. Kalau kalian nggak suka boleh nggak pakai lada. Kalau sudah, kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini aku tambahkan setengah sendok teh baking powder agar lebih crunchy aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan dulu bumbu yang udah di blender tadi, bawang merah dan bawang putih yang udah di blender tadi ya teman-teman. Kita masukkan, kemudian kita tambahkan 500 ml air. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Ini teksturnya nanti jangan terlalu encer ya teman-teman. Jadi harus yang kental banget gitu kalau buat bala-bala. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur merata semuanya, kita cek rasa dulu. Kalau sudah dirasa rasanya cukup, baru nanti kita masukkan sayur-sayurannya. Kita masukkan sayurannya, semuanya aja dimasukkan, atau kalian bisa masukin bertahap dulu ya. Bertahap aduk, lalu masukkan lagi sebagian, lalu aduk lagi dan masukkan secara merata semuanya ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini udah tercampur merata semuanya dan ini siap untuk kita cetak, kita goreng. Kita siapkan minyak panas. Ini usahakan minyaknya harus banyak ya teman-teman, agar nanti semuanya bisa tercover di dalam minyak, jadi lebih crunchy gitulah. Jangan pakai minyak yang sedikit. Kalau kalian nggak punya cetakan ya, bisa pakai sendok aja biasa. Kita tuang di samping-sampingnya, nanti tunggu sampai matang dia akan mengambang. Kalau aku di sini pakai cetakan ya teman-teman. Pakai seperti ini cetakannya. Ini kita panasin dulu cetakannya agar tidak lengket. Ini cetakan khusus untuk bala-bala ya teman-teman. Kalau sudah dirasa minyaknya udah panas dan cetaknya juga udah panas, kita masukkan adonannya ke dalam cetakan.
Sesuai selera aja, kalau kalian pengen yang tipis-tipis boleh, pengen yang gendut banget boleh. Kalau di sini aku sukanya yang gendut banget, jadi aku full ke dalam cetakannya. Seperti ini kita tunggu nanti dia mengelupas sendiri ya teman-teman, atau lepas dari cetakannya sendiri. Kemudian kita cetak semuanya, kita goreng sampai warnanya kuning keemasan, lakukan sampai adonannya habis. Kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah kuning kecoklatan bisa diangkat dan juga ditiriskan. Gimana? Gampang banget kan untuk bala-bala? Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kita tunggu hingga dingin, nanti kita sajikan bisa masuk ke dalam isian snack box atau juga cuma untuk di dalam piring aja untuk cemil-cemilan ya teman-teman. Untuk yang jajanan ketiga ini aku punya gabin goreng ya teman-teman. Ini cocok banget untuk isian snack box. Kita siapkan dulu untuk wortelnya. Aku pakai wortel manis dan juga kentang. Dua-duanya udah aku rebus agar lebih gampang masaknya, lebih cepet aja. Kalau kalian pakai yang langsung mentah juga nggak apa-apa. Kita potong dadu kentangnya dan juga wortelnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Ukurannya sesuai selera aja. Bisa kecil bisa besar ya teman-teman. Kalau udah, kemudian untuk aromanya ini aku pakai bawang putih ya bumbunya. Kita geprek bawang putihnya dulu 4 siung, kemudian kita cincang kecil-kecil. Kalau kalian punya bawang bombay di rumah bisa ditambahkan, dicincang juga kecil-kecil karena ini aku nggak ada stok bawang bombay, jadi aku pakainya bawang putih aja. Kalau udah untuk tumisannya ini aku pakainya margarin ya. Kita masukkan 20 gram margarin, kita aduk-aduk hingga meleleh semuanya. Kemudian kita masukkan bawang putih yang udah dicincang tadi, kita tumis hingga aromanya harum.
Kalau bawang putihnya udah harum, kita masukkan 50 gram tepung terigu. Ini kita aduk-aduk hingga menggumpal, tercampur merata. Tepung terigunya matang ya teman-teman. Kalau udah kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan 400 ml susu UHT full cream atau kalian bisa pakai 200 ml susu UHT dan juga 200 ml air. Kemudian kita tambahkan bumbunya dulu, ada garam, ada lada dan juga ada penyedap. Kita masukkan airnya terlebih dahulu ya teman-teman, kita aduk-aduk, baru nanti kita masukkan susu UHT full creamnya. Kalau udah masuk semuanya seperti ini, kita masukkan kentangnya dan juga wortelnya yang udah dipotong-potong itu tadi. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Untuk aromatik aku tambahkan juga daun bawang yang udah dipotong-potong. Kita masukkan aja untuk aromatiknya. Kemudian kita masak-masak terus menggunakan api kecil aja ya teman-teman, sampai dia menggumpal, sampai teksturnya itu benar-benar menggumpal gitu. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar tidak gosong ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini kita masak sebentar lagi aja. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu, kita tunggu hingga hangat. Untuk kabinnya aku pakai yang merek ini, kalian bisa pakai merek apapun untuk kabinnya. Ini aku pakai satu kemasan besar seperti ini. Kita pindahkan dulu kabinnya di dalam piring. Kemudian kita gunakan sarung tangan plastik ya teman-teman, karena nanti ngisi adonannya itu lengket, kita nggak bisa pakai sendok ya, jadi harus pakai tangan kayak gini, pakai sarung tangan plastik. Isikan adonannya sesuai selera aja ketebalannya. Kemudian kita tambahkan di samping-sampingnya seperti ini sambil dirapikan ya, agar semuanya terisi sempurna bentuknya. Kita lakukan semuanya sampai selesai. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini satu resepnya jadi 20 biji kabin ya. Untuk celupannya ini kita punya 70 gram tepung terigu. Kita tambahkan 120 ml air. Kita tambahkan juga sedikit garam aja, nggak usah banyak-banyak. Kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata. Kalau udah, kita panaskan lagi minyak goreng. Ini sisa gorengan bala-bala tadi ya teman-teman. Kita celupkan kabinnya ke dalam adonan celup. Kemudian kita goreng. Kita tunggu hingga kuning kecoklatan. Kalau udah siap, kita angkat.
Semuanya udah selesai ya teman-teman, baik bolu pandan keju, puding lumut coklat, juga mendut mutiara merah, kabin goreng, dan juga bala-bala. Ini tuh cocok banget untuk ide kalau ada acara di rumah gitu teman-teman, bisa disimak resepnya. Saya yakin kalian pasti bisa kalau mau belajar ya. Semangat terus untuk belajar masaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dapur Artia Desi. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Thanks for watching. Sampai jumpa kembali di resep berikutnya.